Puji Tuhan, selamat sore. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, ibu-ibu, kaum wanita yang ada pada pagi hari ini. Kita diberi kesempatan kembali untuk memuliakan Tuhan. Selamat sore ya. Kita diberi kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diluputkan oleh Tuhan, amin. Kita diberi kesempatan lagi untuk memuji Tuhan. Sebab itu mari kita bawa hati seluruh kehidupan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita katakan, ini hidup kami Tuhan. Kami boleh ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Sebab kasih setia-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Kita angkat pujian kita, sungguh besar setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Amin Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Amin. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita katakan, sungguh besar setiamu. Saya ulang, kita bangkit berdiri. Sungguh besar setiamu. Amin Tuhan. Nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahmu, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian, hanya bagimu Tuhan, dan kemuliaan. Mari katakan dengan sungguh, ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi amin segalanya, lebih dalam ku menyembah. Amin Yesus. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan, amin Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu sore hari ini, melebihi segala, lebih dari apapun Tuhan, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran
Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kau yang layak Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Segala kemuliaan. Oh Yesus Tuhan. Lagi Engkau Yesus. Glory, haleluya Yesus. Haleluya. Hadir di tengah kami Tuhan. Engkau Tuhan. Kau yang kami muliakan sore hari ini. Lebih dari segalanya. Yesus Tuhan. Haleluya. Oh glory. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus. Ajaib Tuhan. Tuhan. Haleluya. 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 Yesus Tuhan. Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus. Engkau sungguh baik. Haleluya. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan, amin, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sadar Haleluya. keberadaan kami, wanita-wanitamu yang ada di GPDI Efrata ini. Kami percaya setiap keberadaan kami semua karena anugerah Tuhan yang besar, Amin. kasih setia Haleluya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan Yesus. kami. Terima Sebab itu kami kasih, bawa Tuhan. kehidupan kami dengan segala apapun yang sedang kami Haleluya. alami di dunia ini ya Tuhan. Kami mau mengutamakan Tuhan, kami mau Amin. memuliakan, kami mau memuji Yesus. Tuhan. Haleluya. Karena kami tahu kalau kami boleh ada semua karena campur tangan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, Terima kami kasih. penuh dengan keterbatasan ya Tuhan. Kami Ya, penuh benar, dengan kelemahan, tapi kami percaya Kami Tuhan percaya, Roh Kudus-Mu yang selalu Roh menguatkan Kudus yang kami, memberi kekuatan. memampukan kami untuk tetap Amin. memuji dan memuliakan Tuhan Amin. dalam Amin. keadaan Haleluya. apapun yang sedang kami alami pada sore hari ini ya Terima kasih, Tuhan. Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan melalui setiap kehidupan kami, Amin. melalui Haleluya. setiap persembahan pujian kami ya Tuhan, penyembahan Haleluya. kami. Kami boleh lihat nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan di tengah kami. Sebab Haleluya. itu pakai pelayan-pelayan-Mu pada sore hari ini Tuhan. Haleluya. Memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang akan mengambil bagian dalam pelayanan. Pengurapan Tuhan senantiasa menjadi bagian atas Amin. hamba-hamba-Mu. Bahkan kami semua yang datang Haleluya. memuji dan memuliakan Amin. Tuhan. Kami percaya kami dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Haleluya. terlebih khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu sebentar. Kami percaya pemakaian daripada Allah Roh Kudus senantiasa Tuhan kerjakan atas kehidupan hamba-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan.
Tuhan. Kami percaya setiap kuasa kegelapan, intipan kuasa kegelapan yang tidak senang untuk kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan telah singkirkan di tengah-tengah kami, bahkan dari pikiran kami sekalipun. Biarlah kami tetap fokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan memulaikan ibadah kaum wanita pada sore hari ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, tetap tinggal berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita siap berglori bagi Tuhan, amin. Kita berikan senyuman kita bagi Tuhan, tepuk tangan kita, kekuatan kita untuk memuliakan Tuhan, amin. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini, amin. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Ini dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Kesukaan surga, Amin. Yang kurasa sekarang oh ini. haleluya. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Ini dunia tidak memberi kesukaan semacam ini, amin. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha lagi kesukaan. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini, amin. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Terima kasih Tuhan. Ini dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang lagi kesukaan. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Haleluya. Ini dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang sekali lagi kesukaan surga. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Ini dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Amin, haleluya. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji. Kita katakan puji. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Kami puji Engkau Tuhan. Puji. Mari kita katakan puji. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk ibu-ibu.
Kita akan membuka ruang kesaksian bagi ibu-ibu yang ada pada sore hari ini. Siapa yang rindu untuk menyaksikan cinta dan kemurahan Tuhan? Kita angkat pujian kita. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Salam ibu-ibu, selamat sore. Lama tidak bertemu ya, karena saya kemarin-kemarinnya waktu COVID lagi rame-ramenya, saya nggak tahu kenapa suka sakit. Kambuh sakit. Dicek laboratorium, bulan ini bagus. Bulan depan kembali lagi, drop lagi, nggak tahu kenapa. Sempat 2 kali seperti kena corona, tapi anak saya bawa ke rumah sakit, panas, sakit kepala, nut, batuk, pilek, semua lengkap. Tapi anak saya bawa ke rumah sakit, premier tuh, dicek bersih, nggak ada apa-apa, bukan corona. Kata dokter sakit biasa. Nggak tahu 2 kali saya kena begitu. Saya kira, wah kena corona ini saya. Tapi bukan, kenapa bisa begitu saya juga nggak tahu. Terus tetangga kanan kiri pada out. Banyak out, jadi bukan karena anak saya nggak boleh saya ibadah ya. Kalau saya ibadah mereka malah seneng. Cuman karena kanan kiri yang paling muda 47 tahun. Yang ini tetangga saya. Banyak yang isolasi mandiri juga di dalam gang situ. Dia nggak ke tempat lainnya, cari ke tempat lain kos apa hotel gitu, enggak, di gang situ. Gangnya kecil kan kayak gini, lebar 1 meter. Kalau jam 10 dia keluar ke gang situ jemur. Kita mau lewat nggak berani. Kan dia cari tempat yang ada mataharinya gitu buat jemur. Jadilah kita nggak berani keluar di dalam rumah terus. Mungkin di dalam rumah terus kali ya, jadi stres ya. Jadi saya sakit-sakitan itu. Cuman puji Tuhan ya, saya merasakan sendiri ya. Setelah saya dibaptis tanggal 5 kemarin, segala penyakit saya kok bisa lenyap semuanya. Segar rasanya badan saya, nggak ada penyakit. Dulu di sini nih kayak ada yang cekek, kenceng. Sekarang nggak lagi. Malah yang saya rasakan sejak saya dibaptis, suka ada yang ditusuk jarum nik gitu. Kata orang itu dalam penyembuhan. Udah itu menjelang gitu normal gitu. Nggak tahu sakit apa. Pokoknya kayak dicekek. Berat di leher. Sekarang nggak terasa lagi sejak saya dibaptis. Nah, puji Tuhan. Kemarin tanggal 25 dokter kasih surat boleh saya vaksin. Tanggal 25 kemarin sudah vaksin yang pertama. Tanggal 25 depan vaksin yang kedua. Dokter pesan kalau kamu panas, sakit kepala, kamu minum Panadol ya. Enggak ada apa-apa. Enggak ada gejala saya. Biasanya kalau orang enggak kuat kan ada sakit kepala, panas, demam. Saya enggak terasa apa-apa. Cuma di sebelah ini agak pegel-pegel doang. Yang sebelah vaksin ini. Puji Tuhan, saya nggak nyangka. Mudah-mudahan tidak akan berkambuh-kambuh lagi penyakit saya. Dulu sih suka kambuh. Kambuh-kambuh. Nggak, suami saya sama anak saya nggak pernah melarang saya ibadah. Cuman karena saya sakit-sakitan begitu. Takutnya nanti malah ini kena gitu. Kena benaran. Puji Tuhan ya. Saya berdoa Bapak kami di sorga aja ya. Saya mau lihat. Soalnya saya nggak tahu. Baru belajar, perlu bimbingan ini. Ibu Lori sama Pak Roy. Ya kalau saya nggak ngerti, saya suka itu nanya itu Bu Gembala.
Saya suka kan, saya bilang, hati saya biasanya suka ini Bu Gembala, saya bilang, saya orangnya pendendam juga, suka dendam jadi kepahitan. Kata Ibu Gembala, baca Mazmur 37 ya? Marmus 37 ya Ibu? Ya katanya, saya kalau ada apa-apa saya baca-baca bolak-balik, tapi otaknya kenapa ya, karena suka sakit-sakitan kali ya, jadi nggak bisa terserap di otak, jadi harus ulang-ulang terus, dilihat-lihat ininya, Alkitabnya baru bisa, baru ingat. Jangan marah melihat orang jahat ya, jangan sakit hati melihat, jangan iri melihat orang curang. Saya bolak-balik, saya berdoa aja ya. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Juga orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan, kita telah diberkati dengan kesaksian, amin. Tuhan berkati, kita percaya kalau kita setia sama Tuhan dan mengandalkan Tuhan, bahkan membawa diri untuk masuk dalam rencana Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan setiap rancangan dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan, amin. Kita akan memberikan korban persembahan kita yang pertama. Sebelum itu kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami kaum wanita untuk berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan, terutama untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih juga Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan untuk kesaksian dari Ibu Afung. Tuhan, tambah-tambahkanlah pengertian untuk beliau dan untuk kami semua Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk segalanya. Sebentar kami akan memberikan apa yang kami punya dengan hati yang tulus dan dengan hati yang gembira. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kesukaanku hanya Yesus sajalah. Kesukaanku Dia menolong jiwaku. Kesukaanku Dia ampuni dosaku. Kesukaan dari Tuhan kekuatan. Kesukaanku hanya Yesus sajalah. Amin. Kesukaanku Dia menolong jiwaku. Kesukaanku Dia ampuni dosaku. Kesukaan dari Tuhan kekuatan. Lagi kesukaanku. Kita bangkit berdiri. Hanya Yesus Amin. Haleluya. Kesukaanku Dia menolong jiwaku. Kesukaanku Dia ampuni dosaku. Kesukaan dari Tuhan kekuatanku. Puji Tuhan.
Kita akan siapkan kehidupan kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Jiwa kami haus akan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kami rindu Tuhan. Kami rindu firman-Mu memimpin kehidupan kami lebih dari apapun yang ada di dunia ini ya Tuhan. Haleluya. Sebab itu selidiki setiap kehidupan kami. Yesus, Terima kasih haleluya. Tuhan. Kekuatanku. Oh haleluya. 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 Kau segalanya Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu, Kau menilai hidup kami Dan menilai hidupku. tak ada yang tersembunyi lagi. Selidiki aku, selidiki aku. Lihat hatiku, amin Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu Tuhan. Oh hidupku tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu, amin, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Kau baik Tuhan, sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lagi dari awal, katakan selidiki setiap kami. Selidiki aku, amin. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu Tuhan. Dan menilai hidupku. Amin, haleluya. Tak ada yang tersembunyi bagi. Mari serukan, telah kulihat Aku lihat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu kami puji Engkau. habis Amin, haleluya. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai dapati kami setia di hadapan-Mu Tuhan. Kau dapati aku Tetap setia.
lihat. Amin Yesus Tuhan. Segala kebaikan-Mu bagi kami pernah habis di hidup. Haleluya. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu, amin Tuhan, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat dan saya serahkan kepada hamba Tuhan Ibu Pendeta Shirley yang akan melayani kita pada sore hari ini. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap Kau dapati Tuhan, dapat lagi katakan kau dapati, kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini kerinduan hati kami kepadamu Tuhan, agar supaya perjalanan kehidupan kami mengiring Engkau, kami akan tetap setia sampai akhirnya. Amin. Terima kasih, biar setiap pujian kami, penyembahan kami, kesaksian kami bagaikan dupa yang harum dan menyukakan hati-Mu. Karena kami percaya kami kaum wanita yang spesial bagi Engkau. Kami bersyukur untuk waktu yang Engkau berikan. Saatnya Tuhan Kau berbicaralah bagi kami. Kami sudah memuji, mengagungkan Engkau. Berbicara apa kerinduan hati-Mu dalam kehidupan kami. Biar hati kami, Tuhan Yesus, hanya tertuju kepada Engkau. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biar Engkau sendiri yang berbicara. Sejauh jangkauan pujian penyembahan sampai firman Allah terdengar berapapun radius kilometer. Kami percaya itu tidak akan sia-sia. Akan datang membawa jiwa-jiwa untuk bertekuk lutut mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Segala kemuliaan hormat hanya bagi Bapa di dalam sorga, dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Selamat sore. Saya bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi saya pada sore hari ini. Saudara, terima kasih buat Ibu Gembala dan semua para pelayan kaum wanita yang ada di tempat ini. Semua orang-orang pastori yang sudah mempercayakan saya untuk dapat melayani pada sore hari ini. Saya memberi tema orang yang berkenan di hati Allah. Orang percaya yang berkenan di hati Allah. Tapi saya ganti dengan wanita Efrata yang berkenan di hati Allah. Amin. Haleluya. Adalah kerinduan hati kita semua agar supaya kita selalu berkenan di hati Tuhan. Saudara, terima kasih. Sekali lagi saya sudah tahu dari Bekasi ya, cukup lama kita tidak berjumpa, tapi saya bersyukur kita semua sehat. Terima kasih Ibu Lori, kita sehat itu anugerah Tuhan yang sangat luar biasa ya. Ibu Since 14 Februari kecelakaan, saya mengunjungi dia, saya dengan suami juga kecelakaan. Mengunjungi beliau pakai motor, saudara, tetapi karena sepi, jadi angkot dia jalan mungkin cari penumpang, senggol motor kami, goyang dan kemudian serta berhenti, ditabrak dari belakang. Saya terlempar kurang lebih sampai di pintu situ, tapi kemurahan Tuhan. Terlempar bukan kepala tapi seperti berenang. Jadi ini, si ujung mata ini sampai sekarang masih ada sedikit memar ya, karena saya tidak tahu pakai trombopop. Dijauhkan Tuhan nggak pernah terjadi. Terus katanya pakai trombopop supaya birunya hilang. Saya gosok, ya gosok malah di jalan rupanya. Dan itu yang membuat katanya agak
agak menjalar. Dan puji Tuhan, saya cepat dengan firman Allah. Kita menjadi orang-orang yang menyukakan hati Tuhan, yang berkenan di hati Tuhan. Kita akan lihat di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-13, ayat yang menjadi bagian yang sering kita lihat dan menjadi contoh di dalam kehidupan gereja Tuhan, di dalam kehidupan orang percaya. Saudara, kalau kita berkenan, seorang karyawan berkenan di hati pimpinan, ya pasti ada reward yang akan dia terima, ya enggak saudaraku? Ya, dan saya percaya kita punya Tuhan yang lebih dari segala-galanya. Ya, kalau kita berkenan dan menyukakan hati Dia, anak-anak yang menyukakan hati orang tua bukan pilih kasih, tetapi saya percaya anak itu akan menjadi spesial juga di mata orang tua, ya enggak saudara? Ya, walaupun bukan saya katakan harus ada pandang bulu. Oh, anak itu tetap anugerah Tuhan kan, pemberian Tuhan. Tetapi saya percaya itu akan terjadi siapapun kita. Saudara pengerja di dalam pelayanan kami, kalau dia rajin dan setia saudara, aduh, saya sayang. Jujur, saya sayang. Saya harus to the point, saya sayang. Saudara, tanpa disuruh, dia sudah tahu tanggung jawab. Karena dia berkenan di hati gembala, makanya gembala memperhatikan. Dan saya percaya pengerja di sini juga demikian. Haleluya. Nah saudara, kita akan lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13. Saya akan bacakan mulai ayat yang ke-22. Katakan amin kalau saudara sudah dapat. Haleluya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Haleluya. Kehidupan Daud bukan kehidupan yang pure lurus. Dia pernah menyakiti hati Tuhan. Tetapi kita hanya bisa dapat melihat bagaimana rancangan Allah yang indah dan mulia dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Dia. Haleluya. Saul disingkirkan. Kenapa harus Saul disingkirkan? Yang saya tahu, firman Allah berkata di dalam kitab Injil Yohanes bahwa tidak semua dituliskan, ya. Tapi tersirat. Yang saya percaya bahwa Saul telah melakukan sesuatu perkara yang tidak menyukakan hati Tuhan. Ya apa iya? Yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita mau lihat sejarah Saul, saudara, nanti waktunya saya cuma sebentar. Saudara, tetapi dia disingkir oleh karena dia tidak berkenan di hati Allah. Saya mau katakan orang yang berkenan di hati Tuhan, selalu orang itu akan mengalami kemenangan. Buktinya Daud yang menuliskan dalam Mazmur, dia berkata Mazmur 60 ayat 14. Bersama dengan Dia, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Iya, haleluya. Dan bisa, ya Mazmur. Ya oke. Mazmur pasal yang ke-60. Puji sudah dirangkai dengan satu pujian. Mazmur 60 saudara. Saya lihat ayat itu ya. Ayat yang ke-14. Kita akan baca enggak apa-apa. Dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Orang yang berkenan di hati Allah akan mengalami kemenangan lepas kemenangan dalam perjalanan hidupnya. Saya katakan kepada jemaat, dengan Allah akan saya pribadi, saudara sebutkan nama, mungkin ada di sini nama Ribka. Dengan Allah Ribka akan melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Siapapun kita, kalau kita ada bersama dengan Allah dan berkenan di hati Allah, maka kita akan melakukan perkara-perkara besar. Namun saya mau katakan, tidak hanya sekedar berkenan dalam arti kata, oh iya saya kan sudah beribadah, saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa. Ya itu berkenan di hati Allah. Tetapi tanpa sadar dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Itulah sebabnya firman Allah berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut
dan gentar. Jadi kerja memerlukan tenaga, memerlukan waktu, memerlukan pikiran. Saya ambil di dalam 1 Samuel 17, kita akan lihat ayat-ayat ini. Kita melihat contoh dari Daud sendiri. 1 Samuel 17 saat Daud diperhadapkan dengan Goliat. Melihat profil dari Daud aja, Saul di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-11 di sana. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Baru melihat dan mendengar suaranya. Ya. Ada anak sekolah minggu dia berkata, "Tante suaranya 26 inch." Suaranya tanpa tadi kami diajak lagi ada satu acara, terus kemudian ngobrol-ngobrol satu hamba Tuhan. Dia dapat stroke di mulut, saudara. Nggak bisa ngobrol. Padahal dulu dia kalau khotbah di tempat kami nggak perlu pakai mic, nggak perlu. Sampai udah nggak pakai mic aja masih dikecil speakernya. Saking suaranya. Saya bilang, kalau dia berarti berapa ya? 28 inch, 30 inch katanya. Suaranya ngebas. Nah, didengar Saul bersama dengan orang-orang itu sudah mulai cemas dan ketakutan. Orang-orang seperti itu bukan orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Orang percaya itu harus orang-orang yang senantiasa eksis dan tidak ada ketakutan di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya. Saudara, di samping tempat kami 2 kena, ya. Dan puji Tuhan, jauhkan Tuhan, cuma tidak ada yang kena jauhkan Tuhan. Pertama di tetangga kena. Banyak juga yang gak mau ibadah ya, orang tetangga. Ya sama seperti kesaksian tadi, tetangga. Bagaimana nanti anak-anak saya main ke rumah dia, kan repot. Kita mau datang anak-anak gak apa-apa. Dan puji Tuhan semua sehat. Anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Hal yang penting saya bilang kalau sakit, bilang aja nanti didoain, protokol kesehatan tetap jalan. Ya, saya selalu berkata, bagaimana kita mau percaya Yesus yang kita hanya lihat dengan iman tanpa mata jasmani. Sementara pemerintah kita lihat dengan mata jasmani sendiri, terus kita tidak mau ikut perintah protokol kesehatan. Ya enggak saudara? Ya. Saya berkata berarti pura-pura kita untuk percaya Yesus. Pemerintah aja kita enggak hargai. Ya enggak saudara? Yang notabene-nya, saudara mengerti? Yang notabene-nya kita lihat. Sementara dengan iman. Kita cuma lihat dengan iman, bukan lihat ini Yesus. Yesus minta duit dong. Gue lagi enggak ada duit nih. Enggak kan? Nah, jadi protokol kesehatan jangan diabaikan. Ya, haleluya. Nah, yang kita akan lihat apa saja. Kita akan lihat ada 4 hal, saya singkat ya. Ada 4 hal yang akan kita lihat di sini di dalam kehidupan Daud, di dalam ayat yang dari 1 Samuel 17 ayat yang ke-32. Berkatalah Daud kepada Saul, "Jangan seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Saudara, yang pertama, Daud punya kehidupan yang siap sedia. Ya, dia bahasa apa ini? Bahasa Manado kali. Dalam tanpa teding aling-aling, dia itu udah bahasa Manado dulu kan? Dia langsung berangkat. Nggak pernah bilang aduh, enggak. Melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan dalam kehidupan kita. Dalam pelayanan di akhir zaman ini lakukan. Karena bersama dengan Tuhan kita akan lakukan perkara yang besar. Dan orang seperti ini, pribadi yang seperti ini adalah pribadi yang saudaraku, di tengah-tengah kesulitan itu satu kesempatan dia untuk menikmati satu kemenangan bersama dengan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sukar ini, saudara akan lihat bagaimana Tuhan akan beserta dengan engkau. Saudara akan menikmati sendiri penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Atau boleh saya sebutkan hati seorang hamba, hati seorang yang taat
Saudara, ya, dia tidak akan pernah mengeluh. Walaupun apa saudaraku, saya bersyukur sekali ya. Saya percaya kaum wanita di tempat ini luar biasa. Saya lihat dulu kan kalau saya datang 7 ya, 6 atau 10. Tapi tidak pernah bersungguh, saya nggak mau ibadah, tinggal 7. Mana yang lain? Tapi maju terus. Justru itu, kekuatan iman itu yang menghentar jiwa-jiwa boleh datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Saya lihat, puji Tuhan. Dia kan benar kan? Saya pernah 7 orang ya, 8 orang. Tapi tetap setia beribadah. Di akhir zaman ini saya percaya saudaralah yang akan menjadi alat di tengah-tengah kondisi seperti ini untuk melihat banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Saudara, tadi saya ngobrol dengan satu hamba Tuhan, dia bilang begini, saya yang baptis artis, maaf bicara, kalau saya sebelum siapa itu yang sudah baik, Kiki Fatmala, sama istri, sama suaminya, saya yang baptis mereka. Terus satu bicara, rupanya almarhum si ini katanya, kamu udah percaya? Nih ada yang namanya saudara Luis, nih saya punya surat baptisan, saya dibaptis sama Sayuni MC. Berani sekali. Saya bilang iya, ya mungkin Ibu Lori tahu, ya hamba Tuhan yang ada di Bintaro. Saya bilang hebat dong kamu, kayak gitu. Iya. Tuhan akan pakai siapapun saudara. Haleluya. Di akhir zaman firman Allah berkata, bangkit, jadilah terangmu. Ya, saya terlalu panjang nanti di situ. Daud dia punya hati seorang hamba. Tidak pernah ada rasa mengeluh. Selalu bersyukur untuk setiap keadaan yang ada. Saya selalu tantang jemaat, masih makan? Masih. Kalau sudah tidak makan, makan di pastori. Tuhan tetap berkati pastori. Ya. Dan saya percaya saudara tetap diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, ayat ini saudara kita akan lihat. Daud berani, ayat yang ke-35 ya. 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka ayat 35, maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Saudara lihat, seorang yang berkenan di hati Tuhan selalu berani mengambil resiko. Haleluya. Dan ini memerlukan iman. Membutuhkan iman di dalam pengiringan saudara kepada Tuhan. Ya, di saat berjalan mungkin seperti tadi kesaksian, saya lemah, saya sakit kaki, saya melangkah dengan iman. Saudara ingat Lukas pasal 17, 10 orang kusta datang minta pertolongan, bukan dijamah, engkau sembuh, tidak, tetapi perhadapkan. Dalam arti melihat di mana imanmu, berjalan di situ ada mujizat terjadi. Haleluya, haleluya. Di akhir zaman ini kita harus punya iman yang kuat, teguh dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tuhan yang engkau sembah hidup dan berkuasa. Ayat yang ke-40. Lalu Daud mengambil tongkatnya, di tangannya dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu sedang. Umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Saya ingat cerita ini. Khotbah ini pernah dikhotbah oleh Ibu Lori waktu pernah chapel di Beji. Waduh, tentang umban ya. Luar biasa. Tapi saya mau berkata, saudara, Daud mampu melihat potensi yang dia miliki di dalam kehidupannya. Haleluya. Dia tidak lihat persoalan yang besar menghadapi Goliat, tapi dia lihat potensi apa, dia tidak pernah melihat. Saya mau katakan di hari-hari ini kita tidak usah lihat keadaan dan situasi yang ada di hari-hari ini. Karena penggenapan firman Allah akan nyata, tapi kita lihat apa yang kita miliki dalam kehidupan kita. Saya berkata kepada jemaat, engkau bisa bikin pisang goreng, jual pisang goreng. Engkau bisa jual gado-gado, jual gado-gado. Firman Allah kan sudah menulis, di akhir zaman orang akan apa? Makan minum. Masa cuma
Taite dari Thailand yang muncul di Indonesia. Iya enggak saudara? Potensi yang ada. Ya saudaraku, saya mau berkata air bisa jadi anggur. Mujizat akan terjadi dalam kehidupanmu. Kalau kita mau bekerja, jadi jangan langsung down. Jangan langsung patah semangat. Iya tante saya begini. Enggak, Tuhan mampu. Kemarin ada satu jemaat, dia punya anak lulus di Universitas Pelita Harapan. Cuma minta rekomendasi dari kami karena nggak punya uang dan dia lulus. Badannya kecil, dia harus bergelut dengan orang-orang COVID. Dia ada di rumah sakit yang ada di Mampang sana saudara. Dan puji Tuhan dia menang dan sehat. Dia sudah dapat S1 saudara. Bu saya bilang nggak perlu takut. Dia mamanya tampal ban ya saudara. Mamanya badannya kecil tapi bisa buka ban besar truk. Dengan potensi yang dia punya. Bekerja. Tapi Tuhan tidak biarkan. Kesetiaan dia. Tuhan selalu peduli. Haleluya. Haleluya. Itu yang Tuhan mau. Orang yang berkenan di hati Allah. Bukan orang yang hanya sekedar tunggu. Tunggu dan tunggu. Tidak. Harus bertindak. Amin. Haleluya. Saudara mau bertindak. Mau cari jiwa bagi Tuhan. Oh haleluya. Saya percaya gereja dan tempat ini. Tempat komunitas akan diperluas. Untuk jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan. Saya berkata kepada jemaat, saatnya kita akan menampung jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Haleluya. Yang terakhir ya. Toh pas. Saudara lihat yang terakhir apa? Kita akan lihat Daud tidak mengangkat dirinya karena dia berpengalaman dan dia dikawali oleh panglima-panglima besar. Tapi Daud meninggikan nama Tuhan Yesus. Ayat yang ke-45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu. Dalam 1 Samuel 17. Tapi Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Haleluya. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Kita perlu Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan kehidupanmu mengiring Tuhan. Saya tahu ada banyak sekali gejolak yang kau hadapi. Dalam mengais rezeki di hari-hari ini. Berat. Ada yang berkata, saudara kemarin saya mau kasih baju hadiah buat bayi yang baru lahir. Saya pergi, cari di Bangga 2 supaya murah sekalian jalan-jalan. Kosong melompom saudara. Toko-toko. Aduh, saya bilang kasihan ya. Saya gitu. Dalam hati saya, aduh kasihan. Aduh, cepat-cepat pulang aja deh supaya saya juga enggak terpengaruh saudara. Saudara, dan saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan selalu tolong kami di dalam pelayanan kami kepada Tuhan. Ya, berjalan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, pujian nama GPD, nama Yesus heranlah, cintanya heranlah, kuasanya heranlah, heran lebih dari semuanya. Jalan dalam nama Tuhan Yesus. Bulan Juni saya ditantang untuk doa puasa Esther. Ya, seluruh Indonesia bikin di Lawang. Saya kesaksian tahun lalu saya dapat GERD kan, masih ingat? Saya dapat GERD dan semua melarang, suami melarang, saya khotbah ini, masa saya tidak nikmati? Saya harus nikmati. Dan puji Tuhan saudara tahu. Biasa kalau puasa hari kedua, sudah sempoyongan. Sudah mulai tidak ada keseimbangan. Hari ketiga masih kuat. Hari keempat pulang ke Surabaya masih melayani tempat Herman Pangalo. Tuhan masih kasih saya kekuatan. Tidak sakit saudara. Ajaib Tuhan enggak saudara? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus heran. Tanggal 19 besok kami lagi puasa di Wisma PGI. Doa puasa Esther Jabodetabek. Dan nanti kemarin hadir 200 lebih, ini 100 lebih. Kata suami, kamu kuat? Kata Tuhan kasih kekuatan. Haleluya. Saya tidak cari percobaan, tidak. Saya tidak cari pencobaan. Tapi yang saya tahu, saya mengangkat tangan saya, berserah kepada apa yang Tuhan mau untuk pelayanan
dan untuk jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, glory bagi Yesus. Haleluya. Saudara punya hati hamba, hati yang siap untuk selalu melayani, hati yang siap untuk selalu berkorban. Apapun itu yang dipercayakan saudara, lakukan itu. Tuhan tidak tinggalkan engkau. Haleluya. Mari saya mau agar supaya jemaat kaum wanita yang ada di Efata ini adalah kaum wanita yang selalu berkenan di hati Tuhan. Banyak hal yang engkau akan lewati di hari-hari besok dan selanjutnya. Tetapi percayalah, ada mujizat yang akan terjadi. Ya. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur ada padaku. Semuanya milikmu. Semuanya milikmu. Ku persembahkan Seluruh hidupku di mezbamu. Dari awal kau telah buktikan. buktikan Cintamu. Sebelum saya serahkan kepada yang bertanggung jawab, mari nyanyikan pujian ini. hidupku. Syukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan hidupku di mezbamu. Hanya kau yang menjadi tempat jawab. Dalam nama Yesus ada jawaban yang pasti dari Tuhan. Ada kesembuhan bagi saudara pada sore hari ini. Ada kemenangan, ada pemulihan. Berjalan bersama dengan Tuhan tidak pernah goyah. Takkan goyah. Sebab ada tangan Tuhan. Tangan yang pernah berlubang paku itu akan menjamah engkau. Akan menyembuhkan engkau. Akan memulihkan engkau. Haleluya. Tuhan ada bersama kita. Dia akan memulihkan engkau. Dia akan memulihkan ekonomimu. Dia akan memulihkan anak-anakmu. Dia akan memulihkan keluargamu. Dan pelayanan di tempat ini kami percaya. Ada satu kemenangan yang terjadi. Haleluya. Lakukan pujian ini sekali lagi saya serahkan kepada yang bertanggung jawab. Haleluya. Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau Saya undang bangkit berdiri. tempatku berharap. Bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Angkat pujian di refnya saja, nanti Ibu Ripka mohon berdoa untuk firman Tuhan dan Yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Ibu Ripka berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, glory. Haleluya. Amin. Ya Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak. Oh Tuhan. Oh Bapak Tuhan. Haleluya. Engkaulah jawaban kami. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya.
Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya, amin. Glory. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Amin. Haleluya. Oh Tuhan, Engkau berencana dan menyertai kami semua. Yesus. Haleluya, glory, haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, berkati dan urapi. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Amin. Yesus. Haleluya. 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 Yesus, Kau menjamahkan semua sore hari ini Tuhan. Yesus. Kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Muliakan, terima kasih. Ya Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan. Kami diberkati semua dengan Haleluya. hati kami dikuatkan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk ibu-ibu, kita ada kegiatan hari lupa kami sekarang dalam seminar. Ya. Sekarang jam 7. Benar. Oh, sudah ada undangan. Oh, kok tadi belum ada ya? Ada. Oh, berarti saya belum baca. WA-nya sekarang kan suka hilang-hilang. Oh, pengurus sama diaken. Oh, saya belum baca.
Berarti Kamis besok ada rapat untuk seminar, Jumat tetap ada doa malam, Sabtu ibadah kaum muda remaja, dan Minggu kita 2 kali ibadah jam 7.30 dan jam 10.15. Dan pengumuman yang penting lagi, untuk tanggal 13 supaya jangan lupa ada seminar jam 4 sore untuk kaum wanita, jam 7 malam untuk kaum pria. Dimohon kehadirannya yang sudah mendaftar, ibu-ibu yang sudah mendaftar, semua yang hadir ini sudah mendaftar semua kali. Sudah mendaftar semua. Oh, Bu Mary, Bu Afung, didaftarkan saja. Yunce sudah. Marice, Bu Pangaila. Jadi jam 4 sore kaum wanita, jam 7 malam kaum pria. Ibu-ibu yang sudah mendaftar jangan lupa. Yang nenek-nenek. Tapi di WA kan ada gunanya untuk mendidik anak-anak lagi. Cucu, bukan anak lagi, cucu. Ya sudah, nanti kita tamatkan saja pengumuman, tidak ada yang lain lagi selain pengumuman tadi. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Setia, Dia sahabat kita dalam setia bagi kami. Tidak ada sahabat yang sedekat itu dalam hidup kami kecuali Engkau Tuhan. Terima kasih kami boleh dibekali dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa bagi kami. Tuhan, hari ini kami tahu bahwa jika Kau mau melakukan apa yang Tuhan mau, kami adalah orang-orang yang disenangi oleh Tuhan. Tuhan, kiranya bukan hanya Engkau menemukan Daud, temukanlah setiap wanita di tempat ini.
Engkau menemukan wanita-wanita yang berkenan di hatimu karena mau melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kami boleh melihat ketika seseorang berkenan kepada Tuhan, mereka dapat melakukan perkara-perkara yang besar melampaui apa yang dilihat oleh manusia, melakukan perkara-perkara yang sama sekali tidak terduga, sebab Engkau menyertai orang-orang yang berkenan di hatimu. Demikianlah hari ini kami menjadi yakin Tuhan, jikalau Engkau beserta dengan kami, tidak ada perkara yang mustahil bagi kami. Haleluya. Tuhan bergerak bersama dengan kami dan kami tidak perlu takut lagi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami dikuatkan lewat firman-Mu, kami diteguhkan lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Pendeta Shirley, Tuhan Korompis, yang hari ini sudah membagikan berkat kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa, berkati beliau, beri kekuatan kesehatan senantiasa, sertai dalam perjalanan kemanapun dia pergi dan melangkah. Hamba-Mu bahkan berdoa Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan berserta dengan suami, penggembalaan jemaat Tuhan kiranya memberkati, semakin hari semakin ditambahkan jiwa-jiwa dalam pelayanan pekerjaan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Oh, terima kasih banyak Tuhan. Lalu kami mengucap syukur hari ini Tuhan, Engkau mengantarkan seluruh ibu-ibu hari ini. Ibu Afung boleh melangkah dengan iman berbakti Tuhan. Dia boleh bersaksi bagaimana Tuhan telah menyembuhkannya. Dia boleh masuk dalam warga kerajaan sorga. Tuhan tumbuhkan imannya senantiasa. Dia jadi berkat di tengah keluarganya. Tuhan terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan, oh seluruh jemaat Tuhan hari ini. Tuhan berkati mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, baik worship, singer, pemain musik, seluruh pelayanan yang ada. Tuhan kiranya memberkati. Lalu kami berdoa untuk Ibu Gembala kami. Tuhan kiranya beri kekuatan kesehatan kepada Ibu Gembala. Tuhan selalu memelihara dia dengan kasih-Mu yang melimpah. Kami berdoa sebab dia selalu berapi-api, bersemangat Tuhan, dipimpin Roh Kudus untuk selalu mendoakan seluruh jemaat Tuhan. Dan memimpin menasihati jemaat di dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa. Tuhan tolong Ibu Gembala kami. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan kesehatannya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, acara sepanjang minggu berjalan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Rencana juga seminar yang ada supaya Tuhan kaum pria, kaum wanita dan pasangan suami istri boleh menghadirin Tuhan pembicara yang diundang, diberi hikmat oleh Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan dan boleh memberkati setiap pria wanita yang ada. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, kekasih dalam Tuhan. Hari ini kita mau pulang, kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita sudah berbakti kepada Tuhan. Sebab itu dengar baik-baik firman Tuhan. Jika engkau melakukan dengan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan, maka berkat ini katanya datang kepadamu. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkati segala lumbung-lumbungmu, diberkati dalam perjalananmu kemanapun engkau pergi berada, dibuat berhasil beruntung dalam segala jalan. Tuhan akan membuatmu terus naik bukan turun, engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Bersatu jalan musuh datang kepadamu, bertujuh jalan mereka akan meninggalkan engkau. Tuhan buka tingkap langit, curahkan berkat ke atasmu dengan berkelimpahan, menghalaukan belalang pelahap dalam hidupmu. Sebab itu ibu-ibu yang kekasih, mari kita angkat tangan kita mau pulang dengan membawa berkat ini. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau diberi shalom. Maka pulanglah kekasihku, bawalah berkat ini, jadilah saksi bagi Tuhan Yesus.
sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita semuanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih.